Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mister Akang. Kali ini kita berada di awal tahun 2025 dan kita akan mengupas tuntas dari apa sebenarnya yang terkandung di 2025. Baik, ini pendapat Mister Akang. Seandainya ini ada baik dan positifnya, diambil, ada hikmahnya, diberitahukan agar kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita diskusikan pada awal tahun 2025. Sahabatku semuanya, secara angka 2, 0, 2, 5. Yang pertama 2. Nah, ini ada kaitannya secara spiritual adalah Tuhan dan hambanya. Jadi antara sang pencipta dengan manusia. Dua inilah. Jadi nanti di tahun 2025 yang akan mendapatkan nilai positif lebih baik dari kehidupan sebelumnya adalah manusia yang mendekatkan diri kepada yang menciptakan dirinya, yaitu Yang Maha Kuasa. Artinya doa sangat penting di tahun 2025. Kemudian yang kedua angka 0, ya, kosong. Jadi karena di awal adalah angka 2, kita harus memposisikan diri kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka angka 0 ini harus selalu bersih. Ketika kita berbuat salah, segera beristighfar, bersihkan. Kemudian pikiran kita juga jangan berpikir yang membuat pikiran kita kotor. Bersihkan, ya, nilai-nilai positif harus selalu ada di pikiran kita. Hati kita bersihkan, harus selalu berbaik sangka dan husnuzon kepada sesama, ya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung dan lebih baik di tahun 2025. Kemudian angka berikutnya 2 lagi. Nah, ini jadi angka 2 lagi ini kembali kita ambil disposisi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. 2, ya, kehidupan di dunia kita harus bisa bermusyawarah dengan orang terdekat kita. Kalau yang sudah berkeluarga, maka suami dan istri harus saling bermusyawarah, baik secara pendapatan ekonomi maupun secara penggunaan ekonomi yang lebih efisien harus bagaimana. Karena di tahun 2025 ini kalau kita tidak memusyawarahkan ekonomi hasil dari usaha kita dengan orang terdekat kita, maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Maka orang yang terdekat adalah kalau yang sudah berkeluarga istri, suami dan istri. Kalau yang belum berkeluarga adalah saudara kandung tertuanya, ya, didekati. Kalau yang tidak punya keluarga itu gurunya, ya, seperti itu, orang yang terdekat, ya. Kemudian angka berikutnya 5. Nah, angka 5 ini adalah angka dalam agama kita, agama Islam adalah rukun Islam, ya. Ada 5. Maka yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita harus mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa, kemudian menunaikan ibadah haji. Maka di tahun 2025 ini angka terakhirnya 5. Siapa yang akan beruntung di tahun 2025 ini adalah orang yang komitmen melaksanakan rukun Islam 5-5-nya. Mudah-mudahan tahun ini orang-orang yang komitmen dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih hati, bersih pikirannya, kemudian menghargai pasangan dekatnya atau saudara kandung terdekatnya atau gurunya, ya, kemudian melaksanakan rukun Islam yang kelima, pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ada kejutan rezeki. Nah, kemudian secara angka 2025 ini kalau kita tambahkan menjadi 9. Nah, 9 itu ada Wali Songo, ya, ada kehidupan Wali Songo adalah kehidupan yang positif, kehidupan yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tahun 2025 ini kita jangan memiliki prasangka yang tidak baik
terhadap keturunan-keturunan Wali Songo, karena di tahun 2025 ini keturunan-keturunan dari Wali Songo akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan bermunculan serta akan terlihat silsilah kewalian dari yang 9 ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan silsilah dan keturunan-keturunan Wali Songo di tahun 2025 ini, dan merekalah yang akan menjadi tonggak pembimbing kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan dari sisi keduniaan, baik dari sisi usaha atas doa mereka kita akan selamat, kemudian dari sisi perjuangan atas doa mereka kita akan dimudahkan, dan urusan-urusan lainnya datanglah kepada keturunan-keturunan Wali Songo. Bertanyalah kepada guru-guru kita, kepada para alim ulama, kepada ahli sejarah, siapakah keturunan silsilah yang absah dari keturunan Wali Songo yang 9, maka pinta doanya di tahun 2025 ini. Nah, kemudian kalau dipecah-pecah angka 2 dan 0 menjadi 20, kembali lagi ini adalah sifat 20 yang sudah kita pelajari sejak kecil. Wujud kidam baqo muholapatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayam sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan samian basiron mutakalima. Jadi kalau kita menetapkan diri yakin kepada yang maha kuasa atas nama 20 sifat wajib di Allah Subhanahu wa taala, selalu komitmen berada di dalam hidup kita, akan menumbuhkan keimanan kita akan beruntung di tahun 2025. Yang angka baris keduanya 25, 2 dan 5 ya, kalau nanti penjumlahannya belakangan. 25 itu adalah jumlah dari Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, dan kesempurnaannya adalah di Nabi yang ke-25, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di tahun 2025 ini orang yang akan senantiasa diberikan kemudahan dalam hidupnya, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang senantiasa bisa mengemban ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu yang lebih penting lagi, yaitu misi Nabi Muhammad ke dunia ini liutami makarimal akhlak. Maka di tahun 2025 ini orang yang mengutamakan akhlak, hidupnya sopan dan beradab kepada siapapun ya di antara kita sesama manusia, maka dia akan termasuk orang yang mendapat keberuntungan ya. 25, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang ke-25. Maka akan berbahagialah, akan diberikan kemudahanlah, akan terwujud cita-citanya lah siapa orang yang di tahun 2025 ini senantiasa menyempatkan diri bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di tahun 2025 ini pun kita termasuk orang yang berhasil di dalam cita-cita kita, serta diberkahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dan ditetapkan keimanan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita akan bahas 5 dan 2 dan 5, itu jadi 7. Nah, jadi 7 itu adalah hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi siapapun kita di tahun 2025 ini selama 7 hari jangan pernah berdiam diri untuk keduniaan kita. Usaha apa saja yang penting halal ya, bersilaturahmilah kepada teman-teman dimanapun berada. Kemudian kita di 2025 ini angka 2 dan 5 jadi 7 itu jangan lupa selama 7 hari ini jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sisi positif dari tahun 2025, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan beruntung di tahun 2025 ini. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, harus takjub dan menghargai keturunan para wali songo di tahun 2025 ini? Karena
di sini ada hal yang tersembunyi dari sisi negatif yang harus kita perhatikan. Ya, coba angka 2 itu dalam perhitungan itu lungguh. Ya, jadi sederhana saja rezeki kita di tahun 2025. Maka kalau ingin naik level ke dunia, itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus jangan berdiam diri selama 7 hari, harus terus bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian angka 2 lagi, karena 0 ya, 0 tidak ada perhitungan. 2 sama juga, lungguh lagi, kawenya KW 2. Nah itu sama. Kemudian 5 ini ya Sri Lungguh Dunia Larapati. Coba ada angka 5 di situ. Maka orang yang akan selamat dari perhitungan itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang senantiasa berkunjung dan mendapatkan doa dari para alim ulama, yaitu keturunan waliullah yang 9, dan menetapkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita kalau 2 tambah 2 juga 4. Ya, Sri Lungguh Dunia Lara sakit, maka di tahun 2024 ini bisa penjabaran akan banyak orang-orang yang sakit. Maka senantiasa jaga kesehatan dengan selalu berkegiatan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu disehatkan diri kita, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar sehat dan berkah rezeki, dan minta doanya kepada keturunan-keturunan para waliullah yang 9, dan kepada guru-guru kita serta kepada para ulama sebagai pewaris dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya, jadi kalau di jumlah juga jadi 9 juga sama jatuhnya, Sri Lungguh Dunia Larapati, Sri Lungguh Dunia Lara lagi, malah double laraknya ya, 2 tambah 2 jadi lara, 2 tambah 2 tambah 5 jadi. Nah itu sisi negatifnya. Mudah-mudahan dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menghargai, menghormati keturunan-keturunan para waliullah nanti akan bermunculan di tahun ini. Kita bersegera meminta doanya, dan jangan lupa kepada orang-orang terdekat kita. Suami hargai istrinya, istri hargai suaminya, kemudian yang tidak punya orang tua dengan saudara kandung tertua harus saling menghargai, kemudian murid dengan gurunya, orang yang terdekat harus saling menghormati dan saling menghargai. Muridnya takdim pada gurunya, gurunya menyayangi murid-muridnya. Mudah-mudahan ini satu persepsi formulasi dari paparan perhitungan akang di tahun 2025. Kita senantiasa terus berjuang dan berkarya, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sukses, dan selalu jaga diri kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.